Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Kartika Sari dengan NIM 3140-20276 dari Fakultas Ekonomi Prodi S1 Akuntansi. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas akhir semester 3 mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 dengan dosen pengampu Dr. Haji Indri Kartika, SE MSI. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai salah satu materi, yaitu Corporate Capital atau modal perusahaan. Nah, teman-teman, corporate capital ini dibagi menjadi dua, yaitu modal saham dan laba ditahan. Modal saham merupakan uang tunai dan aset lainnya yang dibayarkan kepada korporasi oleh pemegang saham sebagai imbalan atas saham. Yang kedua yaitu laba ditahan. Nah, laba ditahan merupakan laba bersih yang ditahan perusahaan untuk penggunaan perusahaan di masa depan. Selanjutnya, saham dibagi jadi dua nih. Yang pertama adalah saham biasa dan yang kedua adalah saham preferred. Saham biasa yaitu surat berharga yang dimiliki oleh pemilik perusahaan sebenarnya dan yang akan menanggung semua keuntungan sekaligus resiko bisnis dalam perusahaan tersebut. Sedangkan yang kedua yaitu saham preferred, yaitu surat berharga yang mempunyai karakteristik gabungan dari saham biasa dan obligasi. Nah, untuk contoh pencatatan saham biasa, yaitu misalnya pada 1 Juli 2018, PT Merdeka mengeluarkan saham biasa sebanyak 10.000 lembar dengan nilai nominal per lembar Rp5.000. Saham terjual pada nilai nominalnya. Maka jurnal 1 Juli 2018 adalah kas didebit 50 juta dan modal saham biasa dikredit 50 juta. Nah, nominal ini diperoleh dari 10.000 dikali Rp5.000. Nah, terus gimana kalau saham terjual di atas nilai biasanya? Misalkan nih, terjual pada lembar 5.500. Maka, jurnal 1 Juli 2018, kas sebesar 55 juta diperoleh dari 5.500 dikali 10.000 lembar didebit, kemudian agio saham biasa dikredit 5 juta dan modal saham biasa dikredit 50 juta. Selanjutnya, bagaimana kalau saham terjual di bawah nilai biasanya? Misalkan terjual pada lembar Rp4.750, maka jurnal 1 Juli 2018 adalah kas didebit sebesar Rp47.500.000, disagio saham biasa didebit Rp2.500.000 dan modal saham biasa dikredit Rp50 juta. Nah, untuk selanjutnya yaitu pertukaran saham dengan aktiva non-kas. Jika saham dikeluarkan dengan memberikan aktiva non-kas, maka sesuai PSAK nomor 21, nilainya ditentukan berdasarkan harga pasar saham yang dikeluarkan atau nilai wajar aktiva yang diterima. Nah, contohnya nih, contoh atas dasar nilai wajar aktiva. Pada 1 Agustus 2018, PT Merdeka mengeluarkan 10.000 lembar saham biasa dengan nominal per lembar Rp5.000, ditukar dengan gedung. Harga pasar gedung adalah 60 juta. Maka, jurnal 1 Agustus 2018 adalah yang pertama, gedung didebit 60 juta, agio saham biasa dikredit 10 juta, dan modal saham biasa dikredit 50 juta. Nah, contoh jika atas dasar harga pasar saham, misalkan 1 Agustus 2018, PT Merdeka mengeluarkan 10.000 lembar saham biasa dengan nominal per lembar Rp5.000 ditukar dengan gedung. Harga pasar saham biasa per lembarnya Rp5.500. Maka jurnal 1 Agustus 2018 adalah gedung didebit 55 juta, agio saham biasa 5 juta dikredit, modal saham biasa dikredit 50 juta. 55 juta diperoleh dari 5.500 dikali 10.000 lembar. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu treasure stock.
Treasury stock merupakan saham yang dibeli kembali dari peredaran untuk sementara waktu. Pembelian kembali saham mungkin karena beberapa alasan, misalkan untuk menaikkan harga saham, untuk dibagikan sebagai dividen, dan atau untuk ditukar dengan surat berharga lain. Contoh pencatatan dari Treasury stock. Misalkan, pada 1 Juli 2018, PT Merdeka membeli kembali 2.000 saham dengan harga per lembar Rp6.000. Maka jurnal 1 Juli 2018 adalah modal saham biasa di debit 10 juta diperoleh dari 2.000 dikali 5.000, agio saham biasa 1 juta diperoleh dari 2.000 per 10.000 dikali 5 juta, laba ditahan 1 juta di debit, dan kas 12 juta di kredit diperoleh dari 6.000 dikali 2.000. Selanjutnya, pada 1 Juli 2018, PT Merdeka membeli saham 10.000 lembar dengan harga 5.000, kemudian dijual kembali 2.000 lembar dengan harga 7.000. Maka 1 Juli 2018, kas di debit 14 juta, agio saham biasa di kredit 4 juta, dan modal saham biasa di kredit 10 juta. 14 juta diperoleh dari 7.000 dikali 2.000 lembar. Nah, selanjutnya adalah posisi ekuitas dalam neraca. Ekuitas, modal saham biasa diperoleh 50 juta, agio saham biasa 8 juta, laba ditahan 9 juta. Jumlah ini diperoleh dari modal saham biasa, agio saham biasa, dan laba ditahan pada jurnal sebelumnya, sehingga diperoleh total ekuitas sebesar 67 juta. Selanjutnya adalah perubahan nilai ekuitas. Misalkan saham lama ditukar dengan saham baru yang nominalnya 7.500 per lembar, maka modal saham biasa 50 juta di debit, agio saham biasa 8 juta di debit, laba ditahan 17 juta di debit, dan modal saham biasa di kredit 75 juta. 75 juta diperoleh dari 7.500 dikali 10.000. Nah, teman-teman, tahu nggak sih pengertian dari financial disclosure? Nah, teman-teman, financial disclosure atau pengungkapan laporan keuangan merupakan penyajian informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai informasi keuangan perusahaan yang biasanya disajikan dalam laporan tahunan. Nah, teman-teman tahu nggak sih kenapa pengungkapan laporan keuangan dianggap penting? Nah, pengungkapan laporan keuangan dianggap penting karena yang pertama, terdapat ketidakpastian sesuatu di masa mendatang. Yang kedua, pemakai laporan keuangan eksternal tidak memahami kondisi internal dari perusahaan. Yang ketiga, tidak semua informasi dapat disajikan dalam laporan keuangan utama. Selanjutnya, ada alasan lain mengapa pengungkapan laporan keuangan penting, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditor, dan pemakai lainnya dalam mengambil keputusan secara rasional. Kemudian, menyediakan informasi tentang hasil usaha atau performance keuangan suatu perusahaan selama satu periode. Dan yang terakhir, untuk membandingkan antar perusahaan dan antar tahun untuk menyediakan informasi mengenai aliran kas dan kas masuk dan kas keluar di masa mendatang. Jadi seperti itu. Lalu, bagaimana sih konsep pengungkapan? Nah, menurut Henry Seth, pada tahun 1992 mengungkapkan bahwa terdapat 3 konsep umum dalam pengungkapan, yaitu yang pertama adalah adequate disclosure, yang kedua fair disclosure, dan yang terakhir adalah full disclosure. Nah, yang pertama yaitu adequate disclosure. Adequate disclosure merupakan pengungkapan minimum yang dinyatakan oleh peraturan yang berlaku, di mana angka-angka yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan benar oleh investor. Yang kedua adalah fair disclosure. Fair disclosure merupakan pengungkapan yang secara tidak langsung merupakan tujuan etis agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan dengan menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca potensial.
Materi selanjutnya yaitu ada dua jenis pengungkapan laporan keuangan, yaitu yang pertama adalah mandatory disclosure atau pengungkapan wajib, dan yang kedua voluntary disclosure atau pengungkapan sukarela. Nah, teman-teman, pengertian dari mandatory disclosure atau pengungkapan wajib merupakan pengungkapan yang dilakukan perusahaan atas apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau perubahan badan pengawas. Yang kedua adalah voluntary disclosure, merupakan pengungkapan informasi yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku atau pengungkapan melebihi yang diwajibkan. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.